aku Yulinda Dwi Diastuti dengan NIM 431230100274. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Di sini aku akan menjelaskan tentang analisis ekspor impor yang berpengaruh terhadap ekonomi yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Jadi, ekspor adalah kegiatan menjual produk, barang, atau jasa ke luar negeri. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa yang jumlahnya besar dan kebutuhan di dalam negeri sudah mencukupi, sehingga kelebihan produksi barang tersebut bisa dikirim untuk dijual ke luar negeri. Saat melakukan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang disebut dengan devisa. Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka semakin besar pula keuntungan devisa yang akan didapatkan. Jadi kalau impor itu yaitu kegiatan membeli suatu barang atau produk dari luar negeri. Jadi kalau misalnya impor itu kesebalikannya dari ekspor. Kalau ekspor itu kan dari dalam keluar. Nah kalau impor itu dari luar ke dalam. Jadi pemasukan barang atau jasa dari luar negeri bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri dalam bentuk jasa yang diterima dari luar negeri, yaitu seperti asuransi, transportasi, tenaga kerja, juga diperhitungkan sebagai impor. Pada umumnya, pembelian barang impor merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Orang atau perusahaan yang mengeluarkan barang atau melakukan kegiatan ekspor itu disebut eksportir. Lalu pihak yang mendatangkan barang dari luar itu disebut importir. Contoh ekspor di Indonesia adalah pengiriman minyak sawit atau CPO ke negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Beberapa komoditas andalan ekspor Indonesia antara lain seperti kopi, karet, rotan kayu, tekstil, ikan, udang, dan sebagainya. Contoh impornya adalah pengusaha Indonesia yang mendatangkan gandum dari Rusia. Indonesia juga rutin mengimpor minyak, kapas, elektronik, dan sebagainya. Meskipun memiliki potensi yang besar, impor dan ekspor di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Contohnya seperti ketidakstabilan nilai tukar mata uang, keterbatasan infrastruktur, persaingan global yang ketat, dan perubahan permintaan di dalam pasar. Adapun ada tujuan dari pengamatan ekspor dan impor yang kita dapat ketahui, seperti pertama ada analisis pasar, melacak tren pasar global untuk mengetahui permintaan, harga, dan kebutuhan konsumen di berbagai negara. Itu membantu dalam mengidentifikasi peluang baru untuk ekspor dan impor. Yang kedua ada evaluasi kompetitor, mengamati aktivitas ekspor dan impor pesaing untuk memahami strategi mereka pasar yang dituju. Yang ketiga ada perancangan strategi, itu membuat keputusan strategi tentang produk apa nih yang harus diekspor dan impor berdasarkan analisis pasar. Dalam menangani masalah ekspor impor, ada berbagai kebijakan untuk memperbaiki kinerja perdagangan internasional seperti peningkatkan infrastruktur, investasi dalam infrastruktur transportasi, pelabuhan, dan logistik dapat meningkatkan efisiensi dalam proses ekspor impor, mengurangi biaya pengiriman, dan meningkatkan daya saing produk domestik. Dan yang kedua ada peningkatan akses dan pembiayaan, menyediakan akses yang lebih mudah ke biaya ekspor untuk pelaku usaha kecil dan menengah, dapat membantu mereka untuk memenuhi permintaan ekspor yang meningkat. Adapun saran untuk meningkatkan ekspor dan impor yang ada di Indonesia, seperti yang pertama itu pengembangan pasar baru. Indonesia perlu memperluas jangkauan pasar ekspor dan impor untuk mengembangkan pasar baru di seluruh dunia. Itu melalui penelitian pasar yang cermat dan
bisa memilih pasar-pasar internasional yang potensial. Dan yang kedua ada inovasi produk dan proses. Dorongan inovasi dalam produk dan proses itu perlu untuk meningkatkan produk-produk dalam negeri gitu, agar bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Yang ketiga ada peningkatan kualitas tenaga kerja. Jadi itu perlu untuk kinerja Indonesia ke depannya. Menurut data BPS atau bisa disebut Badan Pusat Statistik, perbandingan dan banyaknya jenis-jenis barang ekspor impor di bulan Januari 2022 dan bulan Januari 2023 yaitu seperti gambar tersebut. Berdasarkan data tersebut, ekspor impor meningkat di bulan Januari 2023. Ekspor sebesar 16,37% dan impor meningkat sebesar 1,27%. Pertumbuhan ekspor impor Indonesia Januari 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia itu menunjukkan pertumbuhan signifikan. Secara kumulatif nilai impor mencapai 18.443,0 miliar US dollar atau naik 1,27%. Demikian juga nilai ekspor kumulatif mencapai 22.313,3 miliar US dollar atau meningkat 16,37 juta persen dibanding periode yang sama bulan Januari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk yang sudah menonton video penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.